Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena malam hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk sekali lagi belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami akan belajar dari kitab Roma. Sekali lagi kiranya Tuhan boleh memimpin kami. Berikanlah anugerah-Mu kepada kami sehingga sekali lagi kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, dan sekali lagi kami boleh melihat bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam sejarah bagi keselamatan kami, dan rencana keselamatan yang Tuhan kerjakan itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal, selalu terlaksana tepat seperti apa yang sudah Engkau sampaikan, Engkau janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sekali lagi memohon belas kasihan Tuhan bagi kami semua dan bagi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi selamat sore Bapak Ibu semuanya. Iya. Oke, hari ini kita akan belajar daripada kitab Roma pasal yang ke-9. Ya, sesuai dengan tema yang di atas ya. Sebelum kita mulai, saya mau menjelaskan kepada kita dulu mengenai gambaran dan latar belakang Roma secara ringkas dan cepat gitu ya, supaya kita bisa melihat bagian ini dengan lebih lengkap begitu. Ya, bagian ini biasanya pasal 9 dan pasal 11 itu dijadikan satu. Jadi di dalam kitab Roma itu, ya kalau kita melihat di dalam bagian ini ya, jadi kitab Roma itu ada 16 pasal. Biasanya itu dibagi ke dalam beberapa bagian. Jadi biasanya pasal 1 sampai pasal 8 itu pembahasan sendiri. Ya tentu pasal 1 sampai pasal 8 itu nanti dibahas sesuai dengan ya pasalnya masing-masing. Tetapi nanti di bagian tengah-tengah itu ada pembahasan khusus 3 pasal. Nah biasanya itu pasal 9 pasal sampai pasal 11 itu pembahasan mengenai orang Israel di sana. Nah kadang-kadang pembahasan di pasal 9 sampai pasal 11 itu kadang-kadang pembahasannya agak cukup berat karena biasa ada perdebatan di situ. Sebenarnya yang dimaksud dengan orang Israel itu siapa sih? Orang Israel benar secara etnis, physically, atau orang Israel yang dimaksud ini orang Israel secara rohani begitu. Kadang-kadang masih ada perdebatan mengenai itu. Nah, setelah pasal 11 baru nanti lanjut 12 sampai 16 itu pembahasan sendiri lagi gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa pasal 9, pasal 11 itu kadang-kadang orang bagi para penafsir, para ini ya, orang-orang yang teolog-teolog, mereka tuh bilang kadang-kadang pasal 9 sampai sama pasal 11, 9 sampai 11 itu ditaruh itu seperti pembahasan yang lain, pembahasan yang asing. Karena harusnya waktu di pasal 8 itu Paulus kan ya pasal 8 itu harusnya di sana Paulus itu kan sudah bicara mengenai kepastian keselamatan. Wah, Paulus ini sudah angkat nih mengenai kepastian keselamatan, sudah sukacita dan sebagainya. Harusnya masuk ke pasal 9 aplikasi. Oke, kepastian keselamatan. Jadi yang kami harus lakukan apa? Tapi di pasal 9 tiba-tiba berubah suasananya. Paulus itu tiba-tiba berubah menjadi apa ya, bahasanya tiba-tiba duka cita, menangis bagi orang-orang Israel. Wah, nanti kalau saudara lihat di pasal 12 itu Paulus baru lanjut lagi dengan aplikasi. Tapi apakah benar pasal 9 dan pasal 11 itu sepertinya apakah materi lain yang ditaruh tiba-tiba di situ mungkin Paulus salah gitu? Tidak, ternyata ada maksudnya di tengah-tengah itu. Nah, tapi sebelum itu tadi saya bilang, saya mau kasih tahu kepada kita gambaran ringkas sekali lagi latar belakang kitab Roma gitu. Jadi kalau kita mau lihat Roma, kapan Paulus menulis ini? Jadi begini, waktu Paulus menulis ini ada di dalam konteks di mana waktu pada tahun 19 Masehi pastinya, setelah Tuhan Yesus, itu orang-orang Roma, ya ada orang-orang Israel itu yang tinggal di Roma. Tapi waktu tahun 19 itu orang Israel itu diusir sama yang namanya Kaisar Tiberius, diusir keluar dari Roma. Tapi setelah itu beberapa orang Israel waktu pengusiran itu tidak semua orang Israel diusir, masih ada beberapa orang Israel. Tapi pada tahun 49 Masehi itu Kaisar Claudius itu mengeluarkan perintah yang benar-benar keras lagi. Itu mengusir hampir semua orang Israel. Orang Israel dipaksa keluar, expelled dari Roma. Jadi semua orang Israel keluar dari Roma. Nah, tapi kalau kita tahu ternyata di Roma itu sebenarnya sudah ada sinagoge. Nah,
kok bisa sih di Roma itu sudah ada sinagoge, sudah ada orang Kristen, bukannya Roma ya bangsa kafir. Nah, kalau kita tahu nanti kita mundur lagi ke dalam Kisah Para Rasul, kita lihat di sana waktu hari Pentakosta itu kan banyak orang datang dari berbagai negara. Kita bisa, ya banyak komentator yang bilang cikal bakal munculnya gereja Roma itu sebenarnya dari Yerusalem. Orang-orang yang saat itu ikut hari Pentakosta percaya, akhirnya mereka pulang ke tempat masing-masing. Waktu pulang ya tentunya salah satu ke Roma, di sana orang-orang Yahudi itu akhirnya orang-orang Yahudi yang percaya itu mendirikan tempat ibadah, sinagoge. Mereka Kristen tapi ya sangat masih kental dengan adat istiadat Yahudi ya. Nah, tapi juga tadi karena kita ngomong gereja Roma, saya tadi sempat singgung gereja Roma. Dalam gereja mula-mula ada ada tiga gereja yang penting. Apa saja itu? Itu yang pertama gereja di Yerusalem yang pertama kali didirikan. Terus yang kemudian gereja yang penting kedua adalah gereja Antioquia, dan yang ketiga adalah gereja di Roma. Gereja di Yerusalem ya kita tahu ya saat itu Petrus gitu ya, yang ketika berkhotbah akhirnya cikal bakal munculnya gereja di Yerusalem. Tapi gereja di Antioquia di Roma itu tidak ada yang ketahui siapa yang mendirikan tepatnya. Bahkan di dalam pencarian ini pun. Oke, kita lanjut lagi. Oke, tadi saya penjelasan saya lanjut kepada jadi cikal bakal gereja di Roma itu bukan orang-orang non-Yahudi, tapi justru dimulai dengan orang Yahudi. Oke, kita sudah sampai situ, sekarang saya lanjut lagi. Jadi tahun 49, Kaisar Claudius itu keluarkan suatu perintah bahwa semua orang Israel itu harus diusir keluar dari Roma. Jadi semua orang Israel itu keluar dari Roma. Nah, waktu mereka keluar, beberapa tahun kemudian itu katanya orang Israel diizinkan lagi. Ada yang bilang 5 tahun, kemudian 6-7 tahun, entah ada perubahan. Nah, waktu mereka kembali, nah di sini dia pergumulannya. Waktu orang Israel kembali, ingat, ini sebelum mereka diusir, mereka kan sudah berkembang ya. Gereja orang-orang Yahudi di Roma harusnya sudah besar dong. Waktu diusir semua, keluar semua kan? Berarti yang tinggal siapa? Orang-orang non-Yahudi yang sudah Kristen. Berarti Gentiles kan, yang kita biasa bilang Gentiles. Jadi orang Yahudi sudah keluar. Nah, waktu orang-orang Yahudi itu setelah Claudius beberapa tahun kemudian yang tadi saya bilang kembali lagi, disitulah mulai timbul pertanyaan. Disitulah orang Israel mulai ada gejolak di dalam hati mereka. Karena kenapa? Waktu mereka kembali, timbullah pertanyaan-pertanyaan mengenai the righteousness of God, mengenai kebenaran Allah, mengenai keadilan Allah. Benarkah Allah adil kepada kami? Kami ini umat pilihan. Kami ini mayoritas dulu. Kenapa kami sekarang jadi minoritas gitu? Bahkan sepertinya orang-orang Yahudi itu menganggap rendah kami dan sebagainya. Di mana keadilan Allah? Benarkah Allah memilih kami? Benarkah Allah menuntun kami? Kenapa kami diusir? Tapi orang-orang non-Yahudi tidak diusir. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Itu buat orang Israel itu goncang saat itu. Orang-orang di Israel, orang Israel yang ada di Roma itu goncang gitu. Nah, waktu mereka goncang begini, ini ialah yang buat Paulus itu akhirnya menjawab pertanyaan-pertanyaan akan kegoncangan ini di dalam kitab Roma ini. Nah, kalau nanti kalau kita melihat, nah saya bawa saudara ke bagian ini terlebih dahulu. Ya, jadi kita lanjut lagi. Jadi Paulus menjawab pergumulan orang Israel yang kemudian tergoncang itu di dalam kitab Roma. Nah, kalau kita tahu di dalam Alkitab itu sering sekali ya pertanyaan mengenai keadilan Allah, righteousness of God. Di dalam PL, di dalam PB itu banyak. Di dalam PL sendiri itu Tuhan punya caranya masing-masing untuk menjawab orang-orang yang bertanya mengenai keadilan Allah, kebenaran Allah. Nah, di dalam PL ya ini ya saya mengutip Pak Billy ya, beliau pernah membahas mengenai ini. Salah satu kitab PL mungkin yang sama dengan kitab Roma waktu menjawab mengenai keadilan Allah itu adalah kitab Pengkhotbah. Nah, jadi kitab Pengkhotbah itu waktu ada orang-orang yang bertanya di manakah kebenaran Allah, keadilan Allah, itu kitab Pengkhotbah menjawab dengan begini. Hei, kamu orang-orang yang menjawab mengenai keadilan Allah, kebenaran Allah. Kamu bertanya mengenai Allah yang benar. Kamu sendiri benar tidak? Kamu sendiri adil tidak? Kalau kamu merasa dirimu tidak benar, ya sudah, jangan bertanya tentang Allah. Ya sama seperti begini ya saudara ya. Kalau
ya kalau kita benar, kita pasti berani dong nuntut orang. Contoh di pengadilan ya, yang satu korban, yang satu pelaku. Tentu korban, kalau dia benar-benar merasa korban, dia berhak dong nuntut pelaku. Tapi kalau yang satu pencuri, terus yang lain pencuri, sama-sama pencuri. Tapi yang satu mungkin pencurinya mencuri ringan, yang satunya berat. Yang ringan ini, walaupun dia mencuri ringan, punya hak nggak dia nuntut yang mencuri dengan berat ini? Sebenarnya enggak kan? Sebenarnya mereka sama. Lu nyuri kemarin makanan gue. Lu jangan salah. Lu juga nyuri. Lu juga udah ambil di luar, makanya gue ambil balik. Ya mungkin seperti itu ya saudara. Ya, kita pengkhotbah itu menjawab ketidakadilan orang-orang yang menanyakan mengenai righteousness of God dengan cara gitu. Kamu tanya keadilan Allah, kebenaran Allah. Cek dulu dirimu. Kamu sendiri benar gak? Kamu mau mempertanyakan Tuhan, kenapa begini? Kenapa begitu? Loh, kamu sendiri pikir gak? Kamu selama ini benar gak? Lihat dulu hidupmu benar gak? Kalau benar, tuntut Tuhan. Kalau gak benar, diam tutup mulut. Nah mungkin begitu. Jadi di dalam kitab Roma, itu hampir sama. Paulus itu menjawab orang-orang Israel, itu mungkin dengan cara yang begitu. Nah, tapi Paulus itu mulai dengan orang Gentiles terlebih dahulu. Nah coba kita, saya mau bawa kita melihat dulu. Sekarang kita ke Roma. Paulus menjawab orang-orang Yahudi yang tadi protes ya. Di mana kebenaran Allah? Di mana keadilan Tuhan? Nah, lalu Paulus ini menjawab tidak langsung. Ya sementara ini tidak usah membaca secara spesifik ayatnya yang mana. Nanti sebentar baru kita waktu di pasal 9 baru kita lihat secara spesifik. Tapi kita lihat mungkin dengar dulu penjelasan saya. Jadi Paulus itu menjawab protes orang-orang Yahudi yang menanyakan mengenai kebenaran keadilan Tuhan. Nah, ini sekarang di sini. Waktu Paulus menjawab dengan tidak langsung. Tapi waktu Paulus menjawab, orang Israel bertanya, terus Paulus menjawab, tapi dia tidak langsung jawab orang Israel. Dia jawab orang Gentiles dulu. Kamu yang tadi tanya kebenaran Tuhan kan? Oke, kalau kita mau hitung-hitungan, ayo coba kita hitung-hitungan. Kita tanya mengenai kebenaran orang. Sekarang mulai dengan Gentiles dulu. Kamu orang-orang Gentiles. Kamu kan katanya bangsa kan yang tidak punya, kamu bangsa yang tidak punya Allah, tapi juga tidak punya hukum Taurat. Tapi kamu punya hati nurani. Nah ini ya tadi kalau mungkin saudara pagi dengar khotbah Calvin, ya mungkin dia tidak singgung ke sana. Tapi di dalam ini ya, perbedaan antara orang Yahudi atau kita bilang orang yang percaya atau orang tidak percaya. Bedanya orang percaya, kita punya firman Tuhan, tapi orang yang tidak percaya itu mereka dihakimi apa? Dengan hati nurani mereka. Nah, maka di waktu saudara nanti masuk di pasal 2, itu Paulus counter dulu orang-orang Gentiles. Kalian yang tanya keadilan Allah. Oke, tunggu dulu. Sebelum jawab keadilan Allah, mari kita hitung-hitungan. Kamu tidak punya Taurat, tapi kamu punya hati nurani. Wah, itu baik sekali. Oke, kamu punya hati nurani itu berfungsi sebagai Taurat. Waktu kamu salah, kamu dituduh oleh hati nurani. Aduh, tadi aku salah. Aku kasar. Aku melawan, aku mencuri, aku berbohong dan lain sebagainya. Tapi ternyata di dalam kehidupan orang-orang Gentiles ini, ternyata mereka tidak mengikuti hati nurani mereka. Ternyata mereka adalah orang-orang yang menekan kebenaran Tuhan dengan hati nurani mereka. Nah, sekarang baru coba kita lihat sekilas. Coba semua perhatikan pasal 2 ya. Pasal 1. Pasal 1 sekarang lihat di ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi bodoh dan sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap dan sebagainya. Terus mungkin kalau saudara kita lihat lagi ya, ayat 25. Perhatikan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin dan sebagainya. Karena itu Allah menyerahkan mereka. Saudara lihat ya. Oke, mau hitung-hitungan ya. Oke, kamu tidak punya Taurat, tapi kamu punya hati nurani. Kamu pakai enggak hati nuranimu itu untuk melakukan apa yang baik benar? Oh tidak, kamu sama bobroknya, buruknya. Bahkan kamu sudah tahu, hati nuranimu tahu ini baik, tapi kamu melakukan yang buruk, menginjak-injak nama Allah, melakukan percabulan. Kalau saudara baca di sini sebenarnya perkataan ini keras ya. Ini seperti dosa yang dibeberkan dengan mungkin kalau kita yang di posisi itu malu mungkin akan menutup mata ya. Karena sepertinya Paulus
mengatakan ini tanpa saringan gitu ya. Jadi mereka dikasih tahu begitu gitu. Jadi Paulus itu pertama mau kasih tahu kepada orang-orang Gentiles, ya inilah kalian gitu ya. Kalian yang tadi mau membenarkan diri sendiri, ternyata kalian sebenarnya juga gagal. Hey Gentiles, kalian itu juga sebenarnya produk gagal. Kalian itu sebenarnya unrighteous. Ya. Kalian sekalipun kalian tidak diusir dari Roma, kalian pikir hidup kalian lebih baik dari orang-orang Yahudi yang diusir. Kalian kira kalian duduk tenang-tenang, wih bahagia kami tidak diusir, kami duduk diam di sini, pasti Allah sayang kepada kami, mengasihi kami. Oh tunggu dulu, kamu juga sama gagalnya sama orang Israel, unrighteous juga, bobrok juga, sama bejatnya juga, ya mungkin seperti itu gitu. Nah setelah itu baru Paulus masuk kepada orang Israel. Nah, waktu Paulus masuk ke dalam orang Israel, nah Paulus ini lagi mereka. Oke, sekarang orang Israel, sekarang mari kita hitung-hitungan. Kalian punya Taurat, kalian bahkan bermegah di dalam kepemilikan Taurat kalian, gitu ya. Bahkan kalian jadikan Taurat itu sebagai identity marker, sebagai identitas kita. Ih, orang Yahudi identitasnya apa? Aku punya Taurat. Yang lain bangsa-bangsa kafir tidak punya Taurat. Mereka hidup itu kacau balau, liar gitu. Ya kami punya Taurat. Ya mungkin seperti itu mungkin ya. Kami beda dari bangsa-bangsa lain. Bahkan Taurat kami tuh datang sendiri dari Yahweh gitu, dari Tuhan gitu. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, mereka menghidupi tidak Taurat itu? Tidak, mereka pun gagal. Ya mungkin tadi saudara pagi sempat dengar singgung sedikit ya, Calvin sempat menyinggung itu gitu ya. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa menyelamatkan, tapi kamu mampu gak lakukan? Ternyata orang Israel juga sama, gagal juga melakukan hukum Taurat. Mereka membanggakan Taurat mereka, tapi ternyata mereka gagal. Nah, di dalam hal inilah Paulus itu mau kasih tunjuk, baik Gentiles, baik Yahudi, sama-sama dua-duanya unrighteous, sama-samanya tidak benar. Jadi bagaimana gitu? Mereka yang tadinya tanya kebenaran Tuhan, di mana kebenaran Tuhan? Adilkah Tuhan? Tapi sekarang Tuhan balik lagi. Tuhan putar semuanya. Ya, Tuhan balik, ya sekarang kalian lihat kan? Kalian yang tadi tanya tentang kebenaran Tuhan, sekarang kalian sudah sadar, sudah terbuka mata kalian bahwa kalian ternyata tidak benar. Kalian sama-sama gagal. Sekarang mau menuntut Tuhan. Ya mungkin kita kalau ada di posisi itu, iya juga sih, aduh gimana ya, udah speechless lah, mau counter lagi, udah sepertinya tidak punya ini lagi, tidak punya alasan untuk ini, karena ya sudah diskakmat mati. Ya juga sih, ya gimana ya, ya saya juga sama dengan dia gitu ya, ya bagaimana lagi gitu ya, gitu ya. Mungkin ya sama seperti mungkin kita bilang teman kita gitu ya, kamu tuh tolonglah belajar dewasa gitu ya. Belajar dewasa, contoh dengan apa ya, bisa mengendalikan diri dan sebagainya. Tapi mungkin sebaliknya juga, mungkin saudara yang kurang sabar dengan dia, ya kadang-kadang kalau kita dengar, ya juga ya kita berdua sama ya saudara, mari kita berproses bertumbuh bersama gitu dan sebagainya. Tapi kita melihat di sini ya, sekali lagi bahwa Paulus mau kasih tahu mereka gitu ya, kalian yang tadi mempertanyakan kebenaran Tuhan, sekarang kalian bungkam kan, sekarang dibalikan sama Tuhan, bahwa kalian tuh tidak berhak untuk mempertanyakan kebenaran Tuhan gitu. Nah, tapi sekali lagi, sekarang coba kita lihat dari kesemua pasal ini gitu. Ada satu tesis mungkin yang ada satu ayat yang kita bisa jadikan tesis bagi kita. Ya bagi para komentator, bagian ini sebenarnya itu adalah apa ya? Mungkin inti gitu ya, daripada mungkin kitab Roma gitu untuk memulai landasannya. Itu ada di dalam ayat 16. Coba semua perhatikan pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara lihat ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kalau kita ngomong kebenaran nih apa sih saudara? Kalau kita ngomong kebenaran tuh artinya apa? Kalau ngomong kebenaran berarti kan penghakiman dan penghukuman.
Sebenarnya nyambung ya. Oke, tadi kalian yang menuntut righteousness of God, kalian sendiri benar gak? Enggak Tuhan, oke, gak benar. Berarti harusnya apa? Kebenaran Allah terlaksana dong selanjutnya. Oke, kita sudah menyatakan diri saya tidak benar. Berarti yang selanjutnya, orang-orang yang tidak benar, harus dihukum. Itulah kebenaran Allah sebenarnya harus berlangsung kan, penghukuman, penghakiman. Tapi saudara, yang mengejutkannya adalah Paulus di sini menyajikannya dengan hal yang berbeda. Kebenaran yang tadi penghukuman, penghakiman itu berubah. Bukan lagi konotasinya bukan lagi penghakiman, dan penghukuman. Betul ada itu. Tapi saudara lihat apa saudara kebenaran Allah di situ? Itu Injil. Kalau kita ngomongin Injil berarti apa saudara? Kabar baik. Saudara lihat ya. Kamu yang tadi mempertanyakan kebenaran Tuhan, mana kehadiran Tuhan? Harusnya kamu tuh langsung dihukum gitu. Bahkan tidak berhak mempertanyakan kebenaran Tuhan gitu. Tapi lihat, waktu kebenaran Tuhan datang harusnya kamu dipukul. Tapi kebenaran Tuhan datang tuh dengan gospel, dengan kabar baik yang datang kepada kalian gitu. Nah, jadi saudara lihat sebenarnya ini adalah satu bagian yang jadi suatu pembalikan besar-besaran, dan itu juga sebenarnya adalah kabar baik gitu ya. Jadi kita melihat di sini bahwa ini satu hal yang mungkin kalau orang-orang ya saat itu penerima surat Roma waktu membaca, ya saat itu mereka mungkin ya terdekur di saat yang sama, tapi juga mereka dibalut, dihiburkan. Karena melihat bahwa oh iya ya, kita berdua ini sebenarnya sama sih. Saya tidak berhak menuntut Tuhan atas kamu, kamu juga bahkan tidak berhak menuntut Tuhan atas saya. Kita sebenarnya sama-sama justru harus merendahkan diri. Karena kita sebenarnya harus dihukum, tidak berhak tanya. Tapi kebenaran itu datang, penghukuman itu datang itu dengan gospel. Gitu. Nah, jadi saudara bisa melihat Paulus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, waktu Paulus menjawab pertanyaan-pertanyaan itulah tidak heran. Nanti waktu di pasal 9 sampai pasal 11, nah nanti sebentar pasal 9 yang akan kita bahas. Di sana nanti ternyata masih ada muncul juga pertanyaan mengenai unrighteous of God. Coba kita lihat sedikit cuplikannya. Di pasal 9 ayat yang ke 14. Pasal 9 ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman. Nah, lanjut lagi ayat ke-19. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkan? Sebab siapakah yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saudara lihat ya. Jadi di sini ternyata pertanyaan mengenai unrighteous of God. Adil gak sih Tuhan? Benar gak sih? Jangan sampai Tuhan semena-mena. Itu ternyata masih ada di pasal 9 ini gitu. Nanti ya kita lihat. Nah sekarang, jadi saudara bisa melihat gambaran itu ya, yang tadi saya sudah sampaikan gitu. Nah sekarang sebelum kita, ini sekarang mau masuk ke pasal 9, tapi sebelum itu, coba saudara sekarang perhatikan di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus, saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, ibadah dan janji-janji. Kita lanjut sampai di ayat kelima. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Nah, saudara perhatikan ya. Masuk pasal 9, tadi kita tuh langsung disuguhkan dengan, loh Paulus tadi di ayat 37, ayat 39, ya saudara minggu lalu bahas ya. Tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Waduh, senang sukacita. Tapi masuk pasal 9 loh, kok berubah suasananya jadi gloomy, abu-abu. Aku berduka cita, aku sedih dan sebagainya. Kenapa? Nah tadi yang saya sudah singgung di awal, apakah ini Paulus sengaja atau mungkin harusnya di belakang atau bagaimana? Tidak, sebenarnya Paulus tidak sengaja. Karena kenapa? Karena nanti kalau kita melihat, sebenarnya adalah gambarannya itu seperti ini. Jadi kalau saudara lihat nanti pasal 1 itu bicara mengenai Injil yang tadi kekuatan Allah.
kebenaran Allah datang dengan gospel gitu. Wah, sukacita dong. Nah, setelah itu nanti saudara lihat pasal 1 sampai pasal 3, itu nanti yang tadi Paulus counter orang-orang non-Yahudi yang tadi ya, yang Yahudi dan sebagainya. Setelah itu pindah ke sini, nanti ada pembenaran oleh iman gitu. Waktu nanti pindah ke bagian ke sini, di pasal 6 sampai pasal 8, itu ada pengudusan. Orang-orang yang sudah dipilih tadi masuk dalam proses pengudusan, hidup sehari-hari dan sebagainya. Nah, nanti bagian terakhir pasal 8 itu ada kepastian keselamatan. Tadi saya bilang, gak ada yang pisahkan kita dari kasih Kristus. Sudah pasti nih, sudah firm dan lain sebagainya gitu. Nah, waktu Paulus masuk ke pasal 9, kenapa tiba-tiba sedih? Karena begini, bukan dia sengaja, tapi ternyata Paulus tahu ada pertanyaan-pertanyaan mengenai ini gitu, pertanyaan-pertanyaan dari orang Israel. Oke, Tuhan sudah kerjakan nih dari awal sampai akhir. Oh, ternyata Tuhan memilih Gentiles, betul, Yahudi tapi juga Gentiles, orang-orang non-Yahudi. Lah, lalu Israel yang lain kemana? Masa hanya sebagian Israel? Lalu kami bagaimana? Kami ini yang masih sebagian. Masa dari seluruh Israel hanya sebagian saja yang dipilih, sebagian lagi tidak? Nah, karena ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Paulus itu tidak taruh di akhir, tapi Paulus langsung taruh di sini gitu. Nah, kenapa taruh di sini? Penyebab, ya tentu ya penyebab daripada orang Israel hanya sebagian diselamatkan, ya karena memang pertama betul kedaulatan Allah, tapi yang kedua karena kekerasan hati orang Israel. Maka saudara lihat, waktu saudara baca di sini, saudara lihat ya, ayat yang kedua, bahwa aku sangat berduka cita, selalu bersedih hati, bahkan aku mau terkustuk dan terpisah dari Kristus. Nah, nanti masuk di ayat keempat, mereka yang terima janji-janji, mereka yang terima hukum Taurat dan sebagainya, itu waktu di ayat selanjutnya ternyata mereka itu tidak percaya, mereka itu tegar, mereka itu keras hatinya. Nah, mungkin gambaran ini jadi saudara bisa lihat waktu masuk ke pasal ini Paulus bukan serta-merta ya tiba-tiba taruh saja, bukan gitu. Tapi Paulus melihat bahwa sejarah keselamatan yang sudah sampai di sini, yang sudah bahkan sudah pasti ini, ternyata itu dari sejarah keselamatan yang indah ini, orang-orang Israel sebagian yang sudah tahu keselamatan dari Kristus itu masih keras hatinya. Benar sih, karena memang sebagian Tuhan bilang akan diselamatkan, tidak semua. Tapi sebagian tuh keras hatinya gitu. Nah, jadi sedih di sini, ini karena melihat anugerah besar di sini, tapi yang di sini tolak. Nah, saudara bisa nangkep ya, anugerah besar sini yang sudah pasti ini yang kita bilang, itu ternyata sebagian di sini itu buta, masih keras juga. Makanya Paulus tuh seperti mungkin kalau mau pakai bahasa kita, aduh, ini mau ngomong pakai bahasa apa lagi? Mungkin kalau orang tua kepada anaknya, aduh, saya sudah capek, mau ngomong pakai bahasa apa lagi? Harus kasih nasihat pakai bagaimana lagi gitu? Harus ngomong dengan bahasa apa lagi? Bahasa alien atau apa? Harus lembut bagaimana lagi? Harus keras bagaimana lagi gitu? Sudah jelas, sudah pasti di sini. Tapi kok tegar di sini, keras di sini. Nah, jadi saudara bisa melihat hati duka Paulus itu bagaimana gitu. Itu karena itu gitu. Nah, sekarang coba kita melanjut dulu. Kita lanjut ke ayatnya yang ke-6. Akan tetapi firman Allah itu tidak mungkin gagal. Nah, kalau kita melihat ayat 6 ini, sebab saya lanjutkan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Nah, ini ada, tadi saya sempat singgung di awal ya. Jadi dalam pasal 9 sampai pasal 11 itu ada perdebatan. Ini yang maksudnya di sini nih Israel fisik atau lagi ngomongin Israel rohani? Nah, tapi waktu ngomongin Israel fisik, kok tiba-tiba ada sebagian lagi Israel. Jadi ini Israel betul, di dalam Israel yang besar ada Israel yang kecil lagi, ini gimana gitu menjelaskannya? Bagaimana kita bisa mengerti pemisahan antara satu Israel kalau ngomong physically, tapi yang satu juga ngomong Israel rohani gitu. Bagaimana kita mengerti ini gitu. Nah, mungkin saya akan pakai gambaran seperti ini ya.
Nih, coba kalau kita lihat ayat 6 ya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Nah, ini contoh bagus sekali dari Douglas Moo, seorang penafsir yang terkenal ya. Kalau saudara baca ininya, buku-bukunya juga bagus. Nah, dia kasih gambaran seperti ini. Ini anggap orang Israel, physically ya, orang Israel. Di sini aja lah, Israel. Nah, orang Israel secara fisik gitu ya, ngomong orang Israel saja. Nah, setelah itu kalau kita lihat, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal sebab tidak semua orang Israel yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi dari antara ini ada yang tidak termasuk orang Israel. Nah, kita harus mengerti. Ternyata ada dua pengertian di sini, gitu. Dua pengertian apa? Artinya satu itu adalah betul dia Israel, tapi ternyata dia tidak jadi bagian dari Israel rohani ternyata gitu. Israel rohani. Nah, lalu yang kedua, ternyata ada juga Israel di sini. Yang tadi ya, mungkin ini Israel kecil gitu ya. Nah, Israel yang kedua, ini adalah Israel rohani ternyata. Yang jadi bagian dari, nah kalau kita pakai ini lagi Israel rohani. Nah, nanti mungkin kalau lihat bagian ini baru mungkin agak ngerti sedikit ya. Nah, jadi mungkin gambarnya seperti ini. Ini Israel physically. Nah, jadi di dalam Israel fisik ini ada Israel rohani. Nah, mungkin kayak gambaran seperti ini. Nah, Israel rohani. Israel rohani. Nah, ini Israel rohani, ini yang sering disebut sebagai sisa-sisa orang Israel. Nah, coba kita langsung lihat di ayat 27. Coba saudara lihat. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sisa orang Israel yang diselamatkan, ini yang disebut sisa orang Israel rohani, atau yang tadi kita bilang. Kalau bahasa Inggris biasa suka pakai ini ya remnant, lebih enak gitu ya. Sisa Israel rohani, ini yang remnant. Jadi di dalam orang Israel yang physically ada orang-orang Israel sebagian selamatkan yang ini gitu. Nah, kaitannya sekarang dengan gereja. Oke, kalau ini Israel yang ini. Nah, sekarang kita kalau ngomongin Israel yang lain ya itu mungkin gereja gitu ya. Pakai gambaran di salah tadi ini. Ya, saya pindahkan saja di sini. Mungkin pakai gambaran seperti ini. Nah, terus kemudian ini kali ya. Nah, ini gambaran yang baik juga ya. Jadi di sini Israel fisik. Nah, terus di sini Israel rohani. Nah, ini harusnya tadi diarsir, entah diarsir atau apa biasanya gitu ya. Nah, jadi mungkin ini, nah, jadi saudara lihat. Nah, tadi yang saya tulis di sini itu kan tadi begini ya, Israel fisik itu belum tentu Israel rohani. Tapi yang kedua, ini fisik ya, fisik. Ini Israel rohani itu masuk bagian dalam Israel rohani yang besar ini, maksudnya keseluruhan. Nah, coba saudara lihat di sini ya. Tadi ini orang Israel fisik di sini, orang Israel fisik di sini. Nah, ini Israel rohani. Kita itu masuk di dalam bagian sini, Israel rohani. Orang-orang yang ya orang-orang bukan Yahudi di sini. Nah, Israel, sisa-sisa orang Israel itu di sini. Sisa-sisa orang Israel masuk dalam bagian ini gitu. Jadi, sisa-sisa orang Israel yang ada di bagian sini itu disebut yang tadi, remnant Israel, tapi juga Israel rohani karena masuk ke dalam ini. Apa? Biasa kalian bilang apa ya? Simpangan ya? Apa? Irisan. Nah, udah lama nih gak belajar matematika. Kayaknya perlu kita belajar. Nah, masuk ke dalam irisan ini gitu. Jadi saudara lihat, kalau
Kalau di dalam bagian Alkitab yang tadi kita baca, sedang ngomong Israel fisik atau ngomong Israel rohani? Sedang ngomong Israel fisik, tapi waktu dikatakan Tuhan bilang sisa-sisa Israel, aku memilih sebagian dari Israel. Contoh, aku memilih Ishak, tapi dari keturunan Ishak, Yakub dan Esau, aku cuma pilih Yakub. Nah, waktu bilang begitu, pilih Yakub, pilih Ishak, pilih Yakub, itu masuk di dalam itu yang Israel rohani gitu. Jadi saudara pisahkan ya, harus pisahkan. Nah, terus kemudian nanti kalau sudah ngomongin kita, itu baru ngomong Israel secara fisik sini. Jadi sekali lagi kembali, waktu kita ngomongin Israel bagian sini, itu lagi ngomongin Israel secara fisik. Nanti di pasal 10, pasal 11, itu nanti baru kita dimasukkan ke dalam sana gitu. Tapi memang biasa penggunaan kata Israel, Israel rohani, Israel fisik, itu harus dibaca itu dengan kaitan ayat sebelum dan sesudahnya, supaya kita jangan bingung. Ini yang dimaksudkan yang mana lagi? Ini lagi ngomongin siapa di sini gitu. Nah, tapi sekarang coba mungkin kita kembali dulu sedikit di ayat yang ke-6 ya. Ada kalimat di situ. Apakah rencana Tuhan gagal? Ya, tidak ada pertanyaan ya, tapi di ayat 6 ini itu selalu para komentator atau siapapun gitu ya, biasa buku-buku ini gitu ya, selalu menyarankan di bagian inilah itu seperti mempertanyakan apakah rencana Tuhan itu gagal atau rencana Tuhan itu berhasil. Nah, gambarannya mungkin seperti ini. Oke, Tuhan itu pakai Israel kan? Tuhan pilih Israel. Nah, Tuhan pilih Israel itu untuk mendatangkan berkat bagi bangsa-bangsa lain gitu. Lah, terus setelah Tuhan pilih Israel untuk mendatangkan berkat bagi bangsa lain, bangsa-bangsa lain sudah terima berkat. Lah, lalu Israel sendiri dapat berkat apa? Kok malah beberapa dari antara kami itu tidak diselamatkan? Apakah rencana Tuhan gagal dengan tidak menyelamatkan semua kami? Nah, itu maksudnya begitu. Apakah rencana Tuhan gagal? Bukannya justru melalui kami, itu yang lain semua itu justru selamatkan. Sekarang kok malah tidak semua kami gitu yang diselamatkan. Gitu. Apakah begitu? Nah, tidak. Gitu. Kenapa tidak? Coba kita lihat di sini. Ternyata ini jawabannya. Jawaban Paulus itu langsung. Saudara perhatikan. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Tuhan itu waktu janjikan keselamatan itu tidak pernah kepada semua. Karena kenapa? Nah, jawabannya juga di ayat selanjutnya. Coba kamu lihat ya. Kamu tadi bilang apakah rencana Tuhan gagal? Tidak. Justru ini sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kamu perhatikan, coba perhatikan Abraham gitu ya. Abraham. Waktu Abraham menghasilkan keturunan, ada 2. Ishak dan Ismail. Ya anaknya kan? Tapi yang dipilih siapa? Abraham. Coba, itu satu hal. Kamu masih mau bilang rencana Tuhan gagal. Sekarang kita maju lagi. Sekarang kita melihat ke bagian Ribka. Sekarang Ribka itu mengandung Yakub dan Esau. Kamu masih mau bilang rencana Tuhan itu gagal lagi? Justru tidak. Dari awal itu sudah ada pemisahan. Tuhan itu tidak pernah menjanjikan keselamatan itu kepada semua, tapi hanya sebagian saja gitu. Nah, jadi kita lihat di sini, jadi ayat 10 sampai seterusnya itu kan panjang lebar mengenai Ribka ya, mengenai Ribka yang melahirkan Esau dan Yakub. Ternyata Tuhan itu memilih Yakub dan membenci Esau. Tuhan lebih memilih Yakub gitu. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, jadi saudara bisa melihat bagian-bagian ini gitu. Jadi apakah rencana Tuhan gagal? Tidak. Justru di saat yang sama menunjukkan bahwa rencana Tuhan sedang berjalan, tapi juga menunjukkan pemilihan. Nah, jadi ini sebenarnya sedang mengcounter, sedang menjawab pertanyaan orang Israel. Tuhan katanya pilih bangsa kami, Israel. Setelah bangsa-bangsa lain dapat keselamatan, loh, kenapa tidak semuanya kami diselamatkan? Oh, tunggu dulu. Betul sih, Tuhan pilih bangsa Israel. Tapi tidak semua percaya dan tidak semua dipilih. Tuhan bilang sebagian.
Kalau di Yesaya jelas sisa-sisa orang Israel gitu. Bahkan kalau tadi kalian mau tuntut tidak menyelamatkan seorang Israel, ya kalau begitu Tuhan harusnya pilih Yakub Esau dong, dua-dua, adil kan? Tidak, tapi justru Tuhan pilih Yakub gitu dan sebagainya. Nah, jadi saudara bisa melihat itu sampai ke ayat 14 panjang gitu ya. Nah, sekarang saudara coba perhatikan ayat sedikit di situ, ayat 14. Jika tidak demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Nah, mungkin kita sering dengar ilustrasi ini gitu ya. Apakah Allah tidak adil gitu? Tidak juga ya. Ilustrasi ini juga nanti bisa kita pakai di ayat 21 begitu. Apakah Tuhan tidak adil? Oh, tidak. Ilustrasinya biasa, contoh orang mati ya, orang yang sudah mati ya, kalau sudah mati ya tidak bisa buat apa-apa lagi, kaku gitu ya, udah diam, diajak ngomong pun nggak bisa. Tapi mungkin orang yang mati itu dibangkitkan lagi gitu, dihidupkan lagi. Apakah setelah dihidupkan lagi, apakah waktu dihidupkan dia berhak protes sama Tuhan, atau harusnya dia waduh bersyukur aku sudah bangkit dan sebagainya, aku hidup lagi dan sebagainya gitu. Ya harusnya dia ini ya bersyukur atau senang dan sebagainya sudah dihidupkan ya. Agak terbalik kalau dia bilang, kenapa kamu hidupkan saya lagi dan sebagainya. Orang mati justru harusnya senang begitu. Atau mungkin contohnya begini. Nah, kita itu kan sering ya lagi ngetren sekarang ya, orang-orang yang mungkin alami ini mungkin urat yang kurang baik, lagi terkiril atau apa gitu ya. Ya walaupun nggak kenapa-kenapa, lagi baik-baik juga, itu kadang suka dikretekin gitu sama orang-orang kadang mungkin bukan ahli medis dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi orang-orang yang beneran ada salah dengan urat atau sendinya gitu, terus dibawa ke dokter yang memang yang berwenang di situ ya, yang memang ya dia tahu gitu ya. Biasanya namanya ini ya, dokter siropraktor ya, atau terapi siropraktik gitu ya, yang menyembuhkan dengan cara tulang-tulang itu dikretek, tapi memang dengan ini ya, dengan prosedur medis gitu ya. Orang yang lagi sementara terkilir ininya, mungkin sebelah sini gitu ya, tiba-tiba dikretekin sama dokter, aduh sakit dokter, tolong, waktu gitu. Setelah gitu harusnya dia ngapain? Ngapain sih kamu ini? Itu kan sudah sembuh, itu kan tadi kamu ngapain? Tadi bunyi itu. Ya nggak ada ya orang-orang yang mungkin dikretekin gitu. Dokter kenapa kretekin ini saya, tangan saya? Tuh karena dokter tuh. Ya enggak, justru waktu dikretekin mungkin dia akan bilang, aduh akhirnya mungkin sakit gitu. Tapi aduh akhirnya sudah sembuh dan sebagainya. Ya maksud saya itu mungkin gambaran seperti tadi ya. Kalau gambaran orang mati dan mungkin yang tadi, ya bahkan kita mungkin tidak berhak gitu ya untuk bahkan mempertanyakan yang tadi gitu, mempertanyakan mengenai ya keadilan Tuhan gitu. Loh berarti rencana Tuhan gagal dong, firman Tuhan gagal dong. Loh justru tidak gitu, justru mungkin kamu yang kurang sadar gitu akan ini rencana Tuhan yang ini gitu. Nah tapi sekarang coba kita melihat di ayat 15. Paulus di situ lanjut dengan kalimat ini, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah, saudara kalau baca ini mengingat peristiwa apa saudara? Ini dikutip di dalam Perjanjian Lama. Apa yang saudara ingat? Ini peristiwa ini, kalimat ini itu diambil dari Keluaran. Waktu peristiwa apa? Peristiwa sesaat setelah lembu emas. Jadi waktu peristiwa lembu emas, Tuhan marah, Tuhan murka, Musa lempar itu, akhirnya beberapa orang, 3.000 orang saat itu mati terbunuh. Karena kenapa? 3.000 orang itu kan tidak memihak Tuhan. Tuhan bilang bunuh semuanya. Ya Musa bilang bunuh semuanya yang tidak memihak Tuhan. Jadi saat itu benar-benar dalam keadaan yang kelam, duka dan sebagainya gitu. Setelah kejadian itu kan Tuhan bilang, aku tidak akan lagi menyertai engkau. Aku akan mengirimkan malaikatku. Tapi Musa akhirnya memohon kepada Tuhan kan. Tuhan jangan dan sebagainya gitu. Tuhan sertailah umat Israel. Nanti kalau Tuhan tidak sertai, apa kata bangsa-bangsa lain gitu. Tapi Tuhan bilang di sana gitu. Ya mungkin bahasanya begini ya.
Aku tidak menunjukkan kasih karuniaku kepada mereka, tapi aku menunjukkan kasih karuniaku kepadamu gitu. Bahkan nanti kalau saudara lihat di ayat 12-17 itu diulangi lagi. Aku menunjukkan kasih karuniaku kepadamu. Jadi, coba jadi saudara perhatikan ya. Kalimat yang dikutip di dalam Roma pasal 9 ayat 15. Waktu dibilang aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Itu untuk siapa saudara? Setelah Musa ngomong gitu, kan Tuhan akhirnya benar, gak jadi bunuh Israel kan? Tuhan akhirnya oke, saya akan menyertai mereka karena engkau tadi engkau memohon. Tapi saudara perhatikan, coba saudara teliti. Tuhan itu waktu bermurah hati, kasih karunia belas kasihan, itu untuk siapa? Itu untuk Musa, bukan untuk Israel. Tuhan saat itu tidak jadi ternyata membunuh orang Israel, itu karena Musa. Sampai diulang bahkan 3 kali gitu, 2 kali bahkan ya. Aku memberikan kasih karuniaku. Lalu Tuhan pertegas lagi di ayat 19. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Jadi saudara lihat, dari perjanjian lama bahkan di kitab Keluaran, Tuhan itu sudah tegas menyatakan siapa yang dia mau pilih. Siapa yang dia mau menyatakan belas kasihannya. Nah jadi orang-orang Israel yang tadi di Roma itu, yang tadi sedang menuntut itu, keadilan Tuhan. Oh, jadi firman Tuhan gagal. Jadi firman Tuhan tidak terlaksana. Kami semua tidak dipilih. Oh, tunggu dulu. Kamu tidak dipilih, betul karena ketegaran hatimu. Tapi bukan saja itu saja. Saya berhak memberikan belas kasihan kepada siapa saya mau beri kasih kasihan. Kamu ingat di dalam perjanjian baru, bukan kamu yang diberi kasih karunia, tapi Musa. Gitu. Ya akhirnya ya Musa diberi kasih karunia, akhirnya itu juga akhirnya dampaknya kepada orang Israel dan sebagainya gitu saudara. Jadi saudara bisa melihat yang di bagian itu gitu ya. Jadi ternyata Musa yang diberi kasih karunia. Jadi tidak heran. Jadi kita nggak usah protes. Atau kita mungkin bertanya, waktu kita baca ayat 15 harusnya kita bisa mengiyakan. Oh jadi tidak heran kenapa Tuhan pilih Yakub dan Tuhan tidak memilih Esau. Pemilihan itu jelas dari awal gitu. Nah sekarang, saya mau saudara ini dulu sedikit. Mungkin 15 menit ya, saudara mungkin 15 menit saja bikin kelompok. Bagian ini biasanya jadi perdebatan juga. Contoh, di bagian dari ayat 16 itu nanti sampai di ayat yang ke 29. Jadi perdebatan. Oh, jadi pemilihan Tuhan itu semena-mena. Oh, jadi pemilihan Tuhan itu ini ya. Jadi manusia itu robot ya. Tuhan itu menghukum serta-merta ya. Nah, jadi sekarang saudara akan bahas bagaimana saudara menjawab ini. Pemilihan Tuhan, Tuhan memilih orang semena-mena, terserah Tuhan. Bagaimana kita menjawab ini? Kadang orang bilang kontradiksi, tapi sebenarnya tidak paradoks. Bagaimana menjawab ini? Silahkan saudara diskusi. Nah, 15 menit saja ya. Ya kalau lebih ya mungkin sampai 20. Mungkin hitung sampai 4 kali ya. Ya, dimulai dari Tina. Oke, silahkan. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Yuk. Saudara jawab, bagaimana menjawab pertanyaan Allah kita orang Kristen memilih dengan semena-mena, benar nggak? Oke, sudah ya. Oke. Oke. Saya minta nanti dari tiap kelompok langsung jawab itu 2 pertanyaan ya. Kalau ada yang mau, tambah deh kayaknya tadi dia sampaikan ada sedikit yang kurang, boleh. Kelompok 3. Yang mana kelompok 3? Oke, kelompok 3 dulu deh. Coba, ayo silahkan menjawab pertanyaan. Buat pertanyaan pertama, apakah Allah adil? Iya, soalnya ada analoginya di ayat 29, ini ke ininya aja deh, kalimatnya aja. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Yang jadinya tuh kita memang udah dari awal dikasih kesempatan aja. Tapi kan kayak ceritanya Sodom dan Gomora, mereka pada milihnya hal yang lebih apa ya, bilang ya lebih duniawi, lebih birahi, lebih parah lah gitu. Jadinya akibatnya ini mereka dihujanin api lah intinya. Dan terus juga kan waktu itu keluarganya si siapa?
ya, keluarganya Lot juga kan. Nah itu kan dia juga udah berusaha nego juga sama Tuhan. Ya kayak 100, kalau ada 100 orang, 50 atau 10 orang aja di kota Sodom Gomora kan pasti dibebasin, iya. Tapi tetap buktinya nggak ada. Jadinya akhirnya disuruh sama Tuhan buat pergi dari kotanya. Nah pas pergi dari kotanya kan istrinya Lot kan yang juga nengok balik. Jadi akhirnya jadi yang garam. Jadi itu kayak ibaratnya tuh kayak dia udah tobat tapi kayak ada rasa buat kembali lagi gitu loh ke hasratnya sendiri. Jadi kaitannya dengan pertanyaan nomor 1 maksudnya apa? Agak panjang ya. Jadinya tuh Tuhan adil, dia juga ngasih kesempatan buat kita juga, udah ngasih kesempatan buat ke orang lain, tapi tergantung dari kitanya yang mau ambil kesempatannya atau enggak. Oke, tadi kamu bilang karena seharusnya Tuhan sudah kasih kesempatan. Bagaimana dengan mereka yang Tuhan tidak kasih kesempatan sama sekali gitu? Kalau menurut aku sih nggak bisa dibilang Tuhan nggak ngasih kesempatan sih, soalnya kan kita kan memang ciptaannya dan kita ini memang udah dikasih kesempatan dari pertama. Kalau menurut aku begitu sih. Oke. Pertanyaan nomor 2. Jadi aku pertanyaan kedua aja apa nggak tahu. Kehendak bebas ya. Kalau menurut kita kan kehendak bebas itu pilihan kita sendiri ya. Bagaimana kita mengatur diri kita menuju kebaikan atau keburukan kita sendiri. Nah, kalau manusia itu dasarnya itu kan kehendak bebasnya itu sudah tertuju kepada dosa semua ya. Karena itu ada yang disebut dosa asal. Maka dari itu semua kehendak bebas manusia itu pasti tertuju kepada dosa. Dan karena itulah ada Roh Kudus dalam diri kita untuk mengatur, memberi kita bagaimana kita untuk memilih kita menuju dosa atau kebaikan itu gitu. Oke, sudah? Apa lagi ya? Ada nggak tambahan? Oke, kita kasih ke kelompok lain sekarang ya. Oh, tepuk tangan. Ya. Silakan. Oke, kelompok 1. Mana tuh? Ya, silakan. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama tadi tentang keadilan, Tuhan itu adil atau enggak. Jadi berbicara tentang keadilan itu sendiri kan tadi kata Krista itu tentang hak dan kewajiban. Nah, Tuhan sendiri udah kasih, sebenarnya Tuhan itu udah kasih keadilan untuk kita semua, udah kasih anugerah untuk kita semua, tapi selebihnya itu kita sendiri yang menentukan, karena kan kita punya free will untuk bisa mau menerima hak dan kewajiban itu atau mau melakukan hak dan kewajiban itu sendiri. Jadi sebenarnya Tuhan itu adil, selebihnya kita karena kita punya free will dan free will kita itu ya kita yang memilih, iya kan? Nanya ke yang lain ya. Ada pertanyaannya juga ya. Intinya seperti itu. Oke. Sudah? Keadilan Tuhan memberikan keadilan kita kepada kita dalam bentuk anugerah. Intinya Tuhan adil. Udah itu. Terus yang kedua, ya intinya itu. Terus yang kedua tentang free will. Keadilan Tuhan, kamu bilang Tuhan beri kita anugerah. Iya, katanya gitu. Kata siapa? Yang aku pahami sedemikian rupa. Ntar. Mungkin dibenerin. Oke. Kamu curi. Terus kamu dibebasin. Kira-kira menurut kamu adil nggak? Enggak sih. Enggak kan? Nah, jadi kira-kira harusnya kamu terima apa tuh? Hukuman kan ya? Iya. Oke. Terima hukuman Di dalam dulu. keselamatan kita, adilnya di mana? Oke, kita terima anugerah, tapi harus fair dong.
Ada yang dihukum, ada yang terima, betul sih, terima anugerah. Eh, Ya yang biasa kita udah tahu sih. Jadi fairnya di penebus. mungkin kalimatnya ya. Mungkin kalimatnya yang harus agak diperbaiki. Jadi adilnya di mana? Adilnya ya Kristus yang terima penghukuman itu gitu. Ya, jangan sekedar penebusan, karena kalau bicara penebusan tuh kadang masih general. Oke, penebusan, Kristus datang, kita diselamatkan dan sebagainya gitu. Oke. Iya, Yang thank you Kak kedua. Ayu udah mau Pertanyaan kedua. menyempurnakan pertanyaan kedua, apakah manusia punya kehendak bebas? Punya, karena itu udah masuk dalam kehendak Allah juga supaya Iya, lanjut. karena apa namanya? Udah masuk dalam kehendak Tuhan juga supaya manusia punya free will, tapi itu tidak lepas dari kedaulatan Allah dalam menentukan ketetapan Allah dan kehendak Allah untuk hidup kita. Oke, terima kasih kelompok 1. Ya, kelompok yang belum tadi 4 ya? 4 dulu deh. Ya, silakan. Oh, tolong. Jawab juga dong. Jawab nomor 2 dulu yang lebih gampang. Oke, ya. boleh. Dia suka-suka dia. Ya kalau soal jawab yang ujian kan gampang dulu dikerjain kan. Oke. Apakah manusia punya kehendak bebas? Punya gitu ya. Hanya tadi setuju sama kelompok sebelah ya, bahwa manusia berdosa ya kehendak bebasnya dipakai buat berdosa aja. Nah, hanya orang yang dilahirkan kembali yang kemudian memakai kehendak bebasnya untuk bisa memilih tidak melakukan hal yang murni gitu, yang tidak berdosa. Dan kalau kita harus lepaskan ya, membedakan berdosa dalam ukuran Tuhan sama moralitas manusia pada umumnya. Manusia yang tidak dipilih juga bisa melakukan moral yang tinggi gitu. Contoh Jepang misalnya. Meskipun Jepang ada Kristen juga, puji Tuhan ya. Tapi kan dalam hal ini dosa paling tertinggi kan tidak menyembah Allah yang benar kan gitu. Jadi manusia yang tidak dipilih juga punya kehendak bebas. Hanya bebasnya kemana nih gitu ya. Seperti itu. Bebas memilih dosa kah atau bebas memilih berdosa atau tidak berdosa gitu. Itu ya terjawab ya. Nah yang pertama ini, nah setengahnya teman saya yang jawab nih. Siapa korbannya ya? Biasa kami sangat menghargai senior, jadi habis ini bagus. Ya jadi kalau jawaban pertama, apakah Allah adil? Super adil sebenarnya, harusnya semua dihukum gitu ya, harus semua masuk neraka, tapi ada sebagian yang dipilih gitu ya. Nah yang gak dipilih sebenarnya somehow menikmati kok hidup di dalam dosa gitu ya, karena pada dasarnya dosa-dosa itu orang memilih dengan nikmat gitu. Padahal dulu kan contoh ya, orang Israel itu mereka kan yang paling yang kekejian bagi Tuhan itu kan penyembahan berhala, kawin campur gitu ya, itu aja masalahnya gitu kan. Tapi apakah Israel itu melakukannya dengan berkeluh kesah kalau mereka menyembah berhala? Enggak, mereka menari-nari, pesta pora gitu ya. Mereka senang dengan dosanya gitu. Jadi orang Israel yang gak dipilih pun sebenarnya senang-senang aja gitu. Hanya orang yang sadar tentang keselamatan aja yang aduh gimana ya, kok bisa ya mereka gak dipilih, Tuhan gak adil dan sebagainya. Nah orang yang gak dipilih juga gak menyadari. Kalau dia sadar bahwa kondisinya dia gak dipilih dan akan masuk neraka, di semasa dia hidup dia akan memilih untuk percaya kan begitu. Nah, justru orang yang tidak selamat juga senang-senang aja gitu. Nah, gimana? Tambahin. Sudah? Oh. Sudah? Oke, silahkan kita berikan lagi ke kelompok yang lain. Kelompok terakhir. Jadi untuk ada suara
Jadi untuk pertanyaan nomor 1 mengenai ketidakadilan, secara logika Allah gak adil karena dia memilih sebagian orang. Tetapi yang harusnya menjadi pertanyaan di sini, kenapa kita mempertanyakan mengenai ketidakadilan Allah? Harusnya mengenai yang kita bahas adalah mengenai belas kasihan Allah, kemurahan Allah. Nah, contohnya dari bangsa Israel, misalnya ada 10, terus Allah cuma menyelamatkan 5. Nah, di situ harusnya yang jadi kita pertanyakan tuh mengenai kemurahan Allah. Nah, terus bahas lagi mengenai konteks ketidakadilan itu, ya Allah gak adil. Tetapi bagaimana Allah bisa adil, yaitu dia mendatangkan juru selamat untuk menyelamatkan 5 orang itu. Yang dia selamatkan itu, di situ letak keadilan Allah. Jadi Allah adil karena dia telah mendatangkan juru selamat untuk menyelamatkan 5 orang itu yang telah dipilih oleh dia. Lalu pertanyaan nomor 2 mengenai free will. Ya, manusia diberikan free will, tetapi ada pertanggungjawaban di akhir yang harus kita pertanggungjawabkan atas kehendak bebas yang kita dapat itu. Tetapi kalau nggak salah tadi kita udah bahas di sini bahwa sebenarnya secara seutuhnya manusia tidak diberikan free will secara seutuhnya, karena free will yang manusia dapat itu tetap ada kedaulatan Allah dan ada kontrol Allah di dalamnya. Jadi ada batasan-batasan yang sebenarnya gak boleh kita lewatkan, tetapi ya itu kita punya, cuman pada ujungnya kita harus bertanggung jawab atas yang kita perbuat. Oke, thank you. Kita tepuk tangan dulu ya. Oke, kita jawab pertanyaan pertama ya. Tunggu saya lihat tadi. Pertanyaan pertama tadi, apakah Allah tidak adil memilih sebagian orang, sebagian lagi tidak? Bagaimana menjawab pertanyaan orang-orang non-Kristen tentang Allah orang Kristen yang kejam? Ya tentu pasti jawabannya Allah adil dong, masa Allah tidak adil gitu ya. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana kita menjelaskan ini gitu. Nah mungkin saya pakai ilustrasi yang pernah Pak Tong, mungkin kalian pernah dengar gitu juga ya, ilustrasi mengenai keadilan Allah gitu. Jadi ada seorang pria ganteng gitu ya, cakep banget. Semua wanita tuh suka sama dia, naksir gitu. Waduh, rasa-rasanya semuanya pengen, aduh kalau bisa dia jadi pasanganku dan sebagainya gitu ya. Tapi tidak, dia hanya menyukai satu orang wanita yang menurut dia, aduh dia sangat tertarik dengan wanita ini. Akhirnya dia hanya pilih satu orang wanita dari semua yang mungkin yang banyak yang suka dia. Akhirnya dia menikah dengan satu wanita. Apakah dia tidak adil dengan wanita-wanita yang lain? Enggak adil, lu ngapain nikahin dia? Harusnya nikahin kami semua gitu. Enggak lah ya, dia ya bukan tidak adil. Itu apanya? Itu haknya. Dia berhak memilih satu. Nah, maksudnya gambaran begitu untuk mau kasih tahu kita, lalu bagaimana kita menjelaskan keadilan Allah? Ya dengan gambaran tadi kita sudah mengerti bahwa sebenarnya Allah punya hak. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat bahwa pada dasarnya ya manusia itu ya tadi saya pakai gambaran tadi, manusia itu pada dasarnya mati, mayat gitu ya. Bahkan kita tidak punya hak apa-apa, tidak bisa apa-apa selain Allah yang membangkitkan kita gitu. Jadi gini, kalau Allah biarkan kita sudah mati gitu, Allah biarkan contoh ada 10 orang yang mati gitu, Allah biarkan 5 mati, terus Allah bangkitkan 5. Waktu Allah bangkitkan yang 5, kira-kira Allah bisa disebut tidak adil gak? Enggak dong, karena pada dasarnya sudah mati. Kalau Allah bangkitkan, berarti itu kan itu yang disebut kasih karunia. Nah, tadi Yugi sempat mention bahwa Allah adil dengan Allah memberikan kita anugerah keselamatan. Aku bilang gitu. Tapi agak keliru di situ. Allah adil, harusnya Allah menghukum kita. Justru waktu kamu bilang anugerah itu justru masuk ke dalam kasih karunia gitu. Itu maksudnya arahnya ke sana gitu. Kalau Allah adil ya harusnya Allah menghukum. Nah, makanya waktu kita bilang adil, nah kamu tidak lepaskan dari ini. Tadi saya sempat singgung di sana. Waktu kita bilang adil, adilnya di mana? Ada penghukuman Tuhan loh yang tetap berjalan, siapa? Oh, Kristus yang dihukum di sana gitu. Jadi kita bisa melihat keadilan Allah di sana. Yang kita terima anugerah, tapi penghukuman Allah tetap terlaksana. Oh, terlaksana dong. Buktinya tuh Kristus tuh korbannya tuh. Itulah jadi sasaran Allah bagi kita gitu. Jadi adilnya di atas kayu salib gitu. Ya kita terima itunya di situ gitu. Jadi mungkin dengan contoh-contoh ilustrasi tadi
laki-laki yang ini dan lain sebagainya, itu bisa jadi gambaran kita. Terus yang kedua mengenai kehendak bebas gitu ya. Nah kalau di dalam reform sendiri John Calvin tuh bilang gitu ya, bahwa kehendak itu, the will is not destroyed but it is enslaved to sin. Nah tapi biasanya kita tafsirkan atau terjemahkan dengan sebelum kita jatuh dalam dosa kita punya kehendak bebas untuk memilih yang benar dan yang baik. Tapi setelah kita jatuh ke dalam dosa kita tidak punya kehendak bebas lagi. Yang ada apa? Keinginan untuk berbuat dosa. Nah kita bedakan itu antara keinginan dan kehendak. Karena waktu kita bilang kehendak itu selalu merujuk kepada kesadaran untuk memilih benar dan salah. Tapi di dalam pengertian kebenaran, ngerti ya? Tapi karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, manusia sulit lagi menggunakan, bukan manusia sulit, manusia sudah tidak punya lagi kuasa untuk memilih yang benar dan yang salah sesuai dengan firman Tuhan. Yang ada apa? Ya keinginan yang berbuat dosa. Makanya kalau di dalam perjanjian lama, keinginan manusia, kecenderungan hatinya semata-mata untuk berbuat dosa. Nah, lalu bagaimana? Apakah bagi kita orang Kristen yang sudah percaya Kristus itu sekarang ada nggak? Nah, ya beberapa tokoh reform, ya kadang-kadang kita juga pegang ini gitu ya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus itu waktu dipercaya kepada Kristus diperbaharui. Nah, kehendak kita itu juga diperbaharui. Tapi ingat, tidak sempurna yang seperti sebelum manusia jatuh dalam dosa. Karena ingat kita juga masih dalam proses pengudusan sampai pada nanti akhirnya gitu. Tapi itu ada, tapi diperbaharui pelan-pelan sehingga waktu orang yang percaya terima Kristus, dia boleh memilih kehidupan yang benar untuk memuliakan Allah gitu. Nah, jadi ya mungkin bagian itu bisa menolong kita untuk ya mengerti mengenai dua pertanyaan tadi. Ya saya kira cukup sampai di situ. Nah sebagai penutup ya, kita belajar tadi apa sih fungsinya gitu ya. Nah yang pertama tadi waktu kita belajar Paulus, kita melihat Paulus di awal itu berduka. Tapi di bawah dia ngomong tentang pemilihan Allah gitu ya. Jadi kita bisa melihat waktu Paulus ngomong pemilihan Allah, ini kan berarti artinya berkaitan dengan kedaulatan Allah di dalam memilih. Waktu Allah pilih kita, apakah itu menjadikan kita itu sombong dan kemudian merendahkan orang lain dan kemudian lu gak diselamatkan, ya sudahlah biarkan saja. Oh tidak, justru waktu kita tahu kita itu dipilih, kita percaya, kita hidup saleh. Waktu kita lihat orang-orang yang tidak diselamatkan, harusnya kita punya sikap hati seperti Paulus. Waktu lihat orang yang tidak percaya, ada timbul duka dong. Kok dia belum percaya? Ya mana yang sulitnya? Harusnya gitu ya. Nah, kayak saya pernah bahas juga, ada yang bertanya, bagaimana kita tahu membedakan orang percaya yang tidak percaya? Nah, itu pertanyaan klasik yang sering muncul. Tapi gini, loh, tugas kita tuh bukan cari tahu. Dia orang pilihan, dia bukan orang pilihan, dia orang percaya tuh. Ya kalau orang percaya kita mengerti ya, tapi pertanyaan lebih kepada orang pilihan atau bukan orang pilihan. Karena tadi kita lagi bicara pemilihan ya, election. Bukan, tugas kita bukan menentukan orang pilihan, tidak pilihan. Gitu. Bukan seperti itu tugas kita. Karena kita tidak tahu siapa yang dipilih. Karena gini, kalau kita tiba-tiba mau cari tahu ini dipilih, ini tidak pilih, jatuhnya kepada menghakimi sesama. Lu sikap lu nggak bertumbuh, jatuh terus dalam dosa, kayaknya lu nggak dipilih. Nggak bisa gitu lah ya, nggak bisa gitu. Nah, tapi juga hati-hati ya, hati-hati itu bisa menyebabkan kita jadi memandang orang yang non-Kristen itu jadi rendah dan kita juga nggak mau penginjilan. Saya dipilih, oh kayaknya orang yang belum percaya Kristus nggak dipilih, bahkan kayaknya dimurkai, dihukum nanti. Oh jangan begitu. Justru karena kita tahu bahwa Tuhan memilih di dalam kedaulatannya dan kita tidak tahu siapa yang dipilih, itu mengundang kita untuk terus giat memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Karena kita nggak tahu, jangan sampai nanti dia yang tadi belum diselamatkan, waktu dengar Injil percaya. Nah harusnya mengarahkan kita ke situ ya. Sekali lagi punya hati yang seperti Paulus, tapi juga buat kita semakin rendah hati bahwa kita melihat orang lain yang belum percaya ataupun yang sudah percaya dengan tidak memandang sebelah mata, menghakimi, sepertinya lu ciri-cirinya, lu dikit lagi nih kayaknya, jangan sampai lu bukan orang percaya, bukan begitu juga gitu. Ya kiranya Tuhan pimpin kita melalui bagian ini, mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini Tuhan boleh menolong kami di dalam pembahasan mengenai kitab Roma pasal yang ke-9, gimana Tuhan memilih berdasarkan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Anugerah dan kasih karunia Tuhan itu adil semata-mata. Tidak ada satupun yang tidak adil atau semena-mena atau karena usaha manusia, tetapi semua berdasarkan anugerah-Mu. Bahkan kami semua yang ada di dalam ruangan ini itu dipilih karena kasih karunia Tuhan. Bahkan kami juga tidak pernah memikirkan kira-kira apa dari dalam hidup kami yang buat Tuhan memilih kami. Sesungguhnya tidak ada, tetapi semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan kami ada dalam tempat ini. Kiranya melalui bagian ini kami semakin disadarkan dan buat kami semakin rendah hati bahwa kami ini hanya dipilih. Karena itu kami harus hidup bertanggung jawab, hidup takut akan Tuhan, tapi kami juga tidak lupa panggilan kami untuk menjadi saksi bagi sesama kami, tidak menghakimi orang yang lain, entah itu orang yang belum percaya ataupun yang sudah percaya. Ketika kami melihat ada banyak yang tidak ideal, ada banyak kejahatan, begitu banyak dosa, tapi kiranya itu terus mendorong kami, satu sisi hidup di dalam kekudusan, tapi di sisi yang lain terus giat memberitakan Injil, supaya orang-orang di luar sana pun yang di dalam kejahatan itu kembali kepada terang Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.